Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara. Kita masih terus membicarakan mengenai 7 sabda Yesus di beberapa minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah ini. Kita akan terus merenungkan apa saja 7 sabda Yesus, apa saja ada di layar, saudara bisa lihat 7 daripada sabda Yesus ini. Dan di minggu lalu, kita telah melihat sabda yang pertama. Ya, di ayat 34 yang tadi kita baca, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 3 hal yang kita lihat minggu lalu, keyakinan bagaimana Yesus memanggil Bapa, terus kemudian permohonan daripada Yesus untuk mengampuni, ya, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang ketiga, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di minggu ini kita akan melihat sabda yang kedua, dan sabda yang kedua ini ialah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, kita harus melihat apa yang terjadi sebelumnya tentunya di bagian perikop ini. Karena kita tahu bahwa sudah berjam-jam Yesus menderita pada waktu itu. Dan kemudian pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus di bukit yang bernama Tengkorak yang kita baca di ayat 33 minggu yang lalu. Sebagai sebuah bentuk hukuman yang sangat sadis. Ingat ya, minggu lalu saya bicara mengenai hukuman yang sadis, hukuman yang tidak adil. Kenapa? Karena Yesus tidak bersalah, saudara-saudara. Yesus tidak bersalah. Sedangkan di sebelah kanan dan sebelah kirinya, seperti saudara tahu, mereka itu adalah penjahat. Oke, yang memang bersalah, yang memang layak untuk dihukum. Dan Yesus dibawa ke sebuah tempat di mana pemerintah Romawi pada waktu itu sengaja menaruh tempat tersebut di luar kota, saudara-saudara, di tempat terbuka. Jadi ini adalah tempat hukuman, boleh dikatakan. Untuk apa? Agar orang dapat mendengar jeritan daripada yang dihukum. Agar orang dapat melihat siapa yang dihukum. Mungkin agar orang juga bisa mencium bau mayat yang dihukum, saudara-saudara. Dan melihat bagaimana penderitaan mereka secara perlahan-lahan. Jadi ini ada efek jera yang dilakukan oleh pemerintah Romawi bagi para penjahat tersebut. Berjam-jam mereka disiksa sampai pada akhirnya mati. Itu semua membuat rasa jera dari penduduk terhadap kejahatan atau pemberontakan mereka terhadap pemerintahan Romawi. Lain dengan hukuman mati pada zaman kita sekarang, saya bicara minggu lalu, yang mana ini dilakukan biasanya di tempat jauh, ya. Kalau Pulau Nusa Kambangan itu tuh tempat hukuman mati itu tuh tempatnya jauh, terpencil begitu. Karena apa? Karena dianggap tempat ini adalah tempat yang sadis. Tetapi ini sengaja terbuka, saudara-saudara. Bukit Tengkorak ini. Dan orang melihat apa yang terjadi di Bukit Tengkorak. Dan kita melihat bagaimana Yesus menderita di sana. Dan bedanya ialah dia tidak bersalah. Dia mengemban, dia memikul dari kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu di 2 Korintus 5 ayat 21 ada ayat yang saya angkat di sini. Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pada hari ini kita akan melihat perikop dari Lukas 23 di perikop yang sama yang kita baca minggu lalu, dan kita akan melihat sabda yang kedua yang disampaikan pada waktu itu oleh Yesus kepada salah satu penjahat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kudus, kami ingin mengerti ya Tuhan, kedalaman dari ucapan Yesus ini. 7 sabda ini ya Tuhan, yang kami renungkan
sesuai dengan apa yang ditulis oleh Lukas pada saat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan tolong, biarlah kiranya engkau boleh berbicara kepada kami ya Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, biasanya momen kedukaan ialah momen yang berbicara kepada kita. Betul nggak? Kalau saudara pergi ke rumah duka, saudara-saudara, biasanya momen itu adalah momen yang berbicara kepada kita. Karena biasa di dalam momen itu, kita melihat apa yang telah terjadi kepada orang yang ada di dalam peti mati ini, saudara-saudara. Oke? Dan juga mungkin kita membayangkan apa yang akan terjadi kepada kita suatu hari ketika kita mati, ketika Tuhan memanggil kita. Misalnya contohnya, ayah saya meninggal 5 tahun yang lalu, saudara-saudara. Hampir persis 5 tahun yang lalu di bulan Maret, di awal Maret, saudara-saudara. Oleh karena itu, momen nanti di mana saya akan ada di Jakarta, kita akan pergi ke Ancol, di mana kita menyebarkan abu dari ayah saya, saudara-saudara. Pada waktu dia meninggal, kita tidak begitu takut. Karena apa? Karena kita tahu kemana dia pergi. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan bersama-sama dengan Yesus, dan walaupun jasadnya dibakar, rusak, saudara-saudara, dan disebar pada waktu itu di laut, rohnya pada waktu itu kita yakin bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus, saudara-saudara. Dan ini adalah sebuah kepastian yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersyukur kalau misalnya dia adalah seorang pengikut Yesus. Dan saya yakin juga kalian punya momen seperti ini. Momen di mana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kita kasihi yang meninggal. Oke? Dan momen itu adalah momen di mana pertanyaan datang kepada kita. Saudara-saudara, kapan waktu kita? Kapan giliran kita? Akan kemana kita? Nah, konteks daripada kedua sabda ini ialah interaksi Yesus pada waktu itu yang sudah setengah mati, boleh dikatakan, dengan kedua penjahat yang ada di salib. Oleh karena itu kita akan lihat, saudara-saudara, 3 hal pada hari ini. Kita akan lihat when atau kapan, oke? Kita akan lihat juga who atau siapa yang dibicarakan di sini, dan juga where, di mana, saudara-saudara. Yang pertama, kita akan lihat when. Kata Yesus apa di dalam sabda ini? Hari ini juga. Hari ini juga. Tanpa keraguan. Betul nggak? Tanpa keraguan. Sesungguhnya, kata Yesus apa? Tanpa ada kata-kata kira-kira, atau tanpa ada kata kelihatannya, tetapi pasti. Pada hari ini, sesungguhnya. Kalau kalian belajar Yunani, kalian akan lihat struktur kalimat ini, dan di dalam kalimat atau kata sesungguhnya, itu ada pengulangan, saudara-saudara, 2 kali. Jadi kalau misalnya diulang 2 kali, itu maksudnya adalah ini bukan hanya mungkin, ini bukan hanya kira-kira, tetapi pasti akan terjadi. Jadi ini menepis sekali lagi yang disebut sebagai waktu di antara. Ada orang yang berteori, kalau misalnya kita mati, kita akan ada di dalam keadaan yang namanya soul sleep. Pernah dengar nggak itu? Soul sleep, atau rohnya atau jiwanya itu tidur, saudara-saudara. Tapi ini menepis hal tersebut. Ya, karena apa, saudara-saudara? Karena kita melihat di dalam contoh ini, Yesus berkata, pada hari ini, pada saat ini. Oke? Pada saat ini. Dan kita bisa melihat di dalam contoh Alkitab yang lain misalnya. Oke? Contoh di dalam Alkitab yang lain, contohnya cerita mengenai Lazarus. Saudara ingat ya? Di Lukas pasal yang ke-16 ayat 22, saya ada di layar, dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, oke? Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ada sebuah momen di mana si orang miskin itu mati, dan pada waktu itu, saudara-saudara, terjadi sebelum hari penghakiman.
Dan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-16, kalau si orang kaya pada waktu itu tetap hidup, betul nggak? Orang kaya pada waktu itu tetap hidup, tetapi orang miskin itu mati dan langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi pada saat itu juga, ketika seorang pengikut Kristus mengembuskan nafas yang terakhir, ada sebuah kepastian, saudara-saudara, kalau misalnya roh orang ini langsung ada bersama-sama dengan Allah. Dan luar biasa, kalau roh orang ini bukan tidur, saudara-saudara, tetapi dia sadar, sesadar-sadarnya. Karena dalam kasus Lazarus, si orang kaya pada waktu itu bisa berbicara dengan Abraham. Perhatikan ayat 23 ada di layar. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dengan sadar, saudara-saudara. Tanpa ada sebuah keraguan, dengan sadar. Dia menderita sengsara dan dikatakan dia memandang ke atas. Dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang sadar, bukan orang yang soul sleep, disebut seperti itu. Dan dia berbicara kepada Abraham, apa di ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, apa? Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi ini sama sekali bukannya alam tidak sadar, tetapi ini ada sebuah kesadaran yang jelas di dalam roh yang pada waktu itu kembali kepada Allah, saudara-saudara. Ada satu observasi lagi di sini yang perlu kita lihat ialah apa? Di ayatnya yang ke-26 di dalam perikop yang sama. Dikatakan ada sebuah jurang yang besar antara surga dan neraka yang tidak terseberangi. Perhatikan ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang apa? Tak terseberangi. Ada di layar. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat apa? Menyeberang. Ketika seorang mati di dalam Kristus, saudara-saudara, dia akan langsung pergi ke surga pada saat itu bersama dengan Allah. Ketika seorang mati di luar Kristus, pada saat itu dia langsung pergi ke neraka, jauh dari Allah. As simple as that, saudara-saudara. Oleh karena itu, boleh dikatakan, kesempatan yang kita miliki satu-satunya ialah kesempatan ketika hidup ada di dalam dunia ini. Untuk percaya dan datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Dia sebagai penebus kita satu-satunya. Penebus dari dosa-dosa kita. Dan masa menjelang Paskah ini adalah masa yang paling cocok di mana kita boleh datang untuk merenungkan hal ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara? Yang kedua, kita bicara mengenai who. Ya, jadi bukan hanya kita bicara mengenai when, tetapi kita bicara mengenai who, siapa, saudara-saudara. Kata Yesus apa? Dikatakan ini di dalam sabda yang kedua. Engkau, dia katakan. Engkau, ya, engkau. Apa yang dia katakan, saudara-saudara? Dia katakan ialah bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Engkau. Di perikop yang tadi kita baca, kita melihat bahwa ketika semua orang mengejek, kembali ke Lukas 23 ya. Ketika kita melihat kalau misalnya ketika semua orang mengejek, saudara-saudara, termasuk si penjahat yang pertama, dikatakan di ayat 39, seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang ini seperti kebanyakan orang pada waktu itu, mereka mengejek Yesus. Mereka pada waktu itu meledek Yesus dengan mengatakan, kalau misalnya engkau adalah Kristus, kenapa engkau tidak selamatkan diri kami? Tetapi, saudara-saudara, kita melihat di ayatnya yang ke-35, ketika orang-orang pada waktu itu, saudara-saudara, mengikuti mereka, itu yang mereka lakukan, boleh dikatakan, mengolok-olokkan, termasuk juga orang banyak pada waktu itu, mengejek dia, 36 prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, saudara-saudara,
dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tetapi, saudara-saudara, kita melihat penjahat yang kedua. Oke? Penjahat yang kedua ini nggak ikut-ikutan. Tidak mencari jalan keluar yang pintas dari penderitaan ini. Tetapi malahan apa? Menegur mereka. Perhatikan ayat 40 ada di layar. Tetapi yang seorang, maksudnya penjahat yang kedua ini, menegur dia, katanya apa? Tidakkah engkau takut? Perhatikan. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya apa? Dihukum. Selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Apa yang dikatakan oleh penjahat ini? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Oke? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Karena kalian berbuat yang tidak adil. Orang ini nggak bersalah, Yesus ini nggak bersalah, kata dia. Tetapi dihukum sama seperti saya dan seperti teman saya, penjahat juga. Kita penjahat, kita orang berdosa, kita layak untuk dihukum, begitu loh. Tetapi orang ini adalah orang yang nggak bersalah. Ini nggak adil, boleh dikatakan. Apa yang terjadi kepada Yesus. Tetapi poinnya di sini ialah pertanyaan dia kepada orang-orang ini. Yang bertanya apa? Tidakkah engkau takut pada Allah? Dia punya pengertian kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang akan menghukum suatu waktu. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, saudara-saudara. Dan dia tahu mengenai hal tersebut. Dan dia tahu apalagi dia mau mati pada saat itu. Dan seringkali ini banyak dihadapi orang. Ketika orang mau mati, saudara-saudara. Selama hidupnya, hura-hura. Begitu loh. Oke? Nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mau mati, takut. Kenapa? Karena takut dihukum. Takut dihukum, saudara-saudara. Karena tidak tahu harus membela dengan apa. Begitu loh. Siapa yang akan membelaku? Apa yang harus aku bela? Begitu loh, saudara-saudara. Dan luar biasanya, hidup tidak takut kepada Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bahwa suatu ketika nanti kita akan dihukum oleh Dia. Karena kita tidak takut kepada Dia, saudara-saudara. Dan luar biasa, banyak orang yang hidup tidak takut pada Allah. Itu banyak terjadi di sekeliling kita, saudara-saudara, orang yang tidak takut kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Saudara pergi di Australia, pergi ke kota, pergi ke Newtown, saudara-saudara. Apa yang saudara lihat? Pertama-tama ketika saya lihat orang-orang itu, saya tanya ke Cilisa, saya bilang, itu perempuan sama perempuan kok gandengan tangan begitu ya? Oke? Terus kemudian ada laki-laki juga, saudara-saudara, gandengan tangan begitu ya. Terus kemudian Cilisa jelaskan ke saya, oh itu pasangan katanya. Itu pasangan. Hidup yang tidak takut kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika banyak orang Indonesia hidup di luar negeri, saudara-saudara, banyak orang Indonesia juga tidak takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena mungkin berpikir bahwa, oh Tuhan itu harus saya takuti kalau bisa saya di Indonesia aja, sekarang saya di luar negeri, saya nggak perlu takut. Who cares? Begitu loh. Kepada orang-orang yang bicara ini dan bicara itu kepada saya, saudara-saudara. Ngapain? Mendingan kita menikmati hidup. Mendingan kita pergi jalan-jalan daripada kita mungkin pergi ke gereja. Apakah kamu adalah seorang yang takut akan Tuhan atau tidak? Apakah kita adalah seorang yang takut akan Tuhan atau tidak? Penjahat ini luar biasa, saudara-saudara. Dia tahu dia harus takut pada Allah. Dia menegur orang-orang yang pada waktu itu ada. Orang-orang ini buta, saudara-saudara, akan siapa Yesus, tidak bisa membedakan kalau misalnya Yesus ini Mesias atau manusia, tetapi orang ini, si penjahat ini, yang kedua ini, dia tahu kalau misalnya Yesus itu Mesias, Yesus itu Sang Juru Selamat dunia, saudara-saudara. Dari mana kita tahu kalau dia mengerti Yesus itu Sang Juru Selamat dunia? Perhatikan ayat 42. Apa yang dia katakan di situ? Kita baca bersama-sama ya, ayat 42. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia panggil Yesus sebagai apa? Dalam bahasa aslinya, dia panggil Yesus sebagai
Mesias, Raja. Saudara-saudara, dia beriman kepada Yesus sebagai penguasa hidupnya. Dia beriman kepada Yesus kalau misalnya dia adalah anggota kerajaan Allah. Dan Yesus pada waktu itu memberikan konfirmasi kalau misalnya dia akan ada di Firdaus, saudara-saudara, bersama-sama dengan Yesus. Dan inilah yang Yesus inginkan dari kita semuanya. Yesus menginginkan dari kita semua orang yang melihat secara jujur dan jelas siapa dia dan siapa Yesus. Quote ini ada di layar ya. Yang Yesus inginkan ialah bagi kita semua orang yang melihat secara jujur dan jelas siapa dia, siapa diriku, dan siapa Yesus. Orang yang melihat siapa dia secara jelas. Kalau misalnya dia manusia berdosa. Dan dia juga melihat secara jelas siapa Yesus. Kalau Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja. Kepada orang seperti ini Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara-saudara, nggak ada lagi yang menyelamatkan dia. Kecuali iman percaya dia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, saudara-saudara. Dan tentunya, saudara-saudara, tanpa tubuhnya, itu masih belum lengkap. Dia akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, tapi itu hanya rohnya kan, seperti kita tahu. Oke? Tubuhnya kan akan rusak, saudara-saudara. Dan itu nggak lengkap. Dan Paulus bicara di 2 Korintus pasal yang kelima mengenai hal yang sangat unik ini. Perhatikan di ayat 1 dari 2 Korintus 5. Dikatakan di sini, perhatikan saudara-saudara kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan atau menanggalkan pakaian yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah justru yang mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa maksudnya Paulus menulis hal ini? Oke? Apa maksudnya Paulus mengatakan, oh ada sebuah kemah di tempat kediaman kita di bumi ini. Suatu tempat nanti yang akan kita nikmati ketika nanti kita surga. Tempat kediaman. Perhatikan saudara-saudara kata-kata yang dipakai. Kemah dan tempat kediaman. Jadi maksud Paulus apa? Maksud Paulus ialah tubuh dan jiwa kita itu adalah seperti kemah pada saat ini, kata Rasul Paulus. Sementara ini kita akan mengeluh. Perhatikan ayat 2 sampai ayatnya yang keempat ya. Ayat 2 ada, ayat 4 ada, yaitu kita mengeluh. Keluhan seperti apa? Sakit pinggang, encok, rematik, asam urat, kolesterol, darah tinggi, itu semuanya membuat kita nggak lengkap, saudara-saudara. Kita nggak lengkap. Kita ini seperti seorang yang nggak berpakaian, begitu. Sebagai seorang yang telanjang. Tetapi kita semua rindu. Suatu ketika nanti, dikatakan, kita akan ada di tempat kediaman, kata Rasul Paulus. Oke? Di tempat kediaman, di rumah, saudara-saudara. Di mana yang permanen, yang kita bisa tinggal. Di dalam pakaian yang baru, saudara-saudara. Saudara-saudara, rindu nggak saudara pakai pakaian yang baru itu? Rindu ya? Karena apa? Karena sekali lagi kita diingatkan yang sekarang ini sifatnya adalah sementara, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini adalah sebuah renungan kita menjelang Paskah. Apakah kita rindu untuk berpakaian yang permanen itu nanti? Untuk tinggal di tempat kediaman. Yang ketiga, yang terakhir. Where? Di mana, saudara-saudara? Kata Yesus apa? Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam apa? Firdaus. Maksudnya Firdaus apa? Di surga.
Ya, bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Mungkin banyak dari kita mengalami momen-momen di dalam kehidupan kita di mana kita ada dekat dengan Yesus. Ya, saya nggak tahu apakah itu momen itu sekarang atau mungkin dulu, saudara-saudara. Doanya rajin, saat teduhnya nggak bolong, begitu ya. Gereja nggak pernah absen, saudara-saudara. Pelayanan oke, KTB datang selalu, saudara-saudara. Wah, ini adalah momen bersama dengan Yesus banget, begitu loh. Tapi, di tengah-tengah kedekatan kita dengan Yesus, tetap kita masih terpisah dengan Yesus. Betul nggak? Kita masih terpisah dengan Yesus. Walaupun kita tahu roh Yesus, roh kudus itu tinggal di dalam kita, tetapi tetap masih ada pemisahan, saudara-saudara. Pemisahan itu apa? Pemisahan di mana kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa, kita masih terpisah dari Yesus. Tetapi nanti, saudara-saudara, kita akan bersama dengan Yesus, tanpa ada sebuah pemisahan. Pertanyaannya, siap nggak kita? Siap nggak kita? Kalau kita lanjut pembacaan kita dari 2 Korintus 5, yang tadi kita baca, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-6 ada di layar, Paulus di sini meneruskan. Dia katakan apa? Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara-saudara, bagi kita semuanya, kita harus menginginkan dan merindukan, saudara-saudara, tubuh dari kebangkitan itu. Merindukan rumah yang permanen bagi kita. Saya yakin yang kos di sini pasti bisa merasakan kalau misalnya rumah, pergi pulang ke rumah itu seperti apa, karena rumah itu sifatnya permanen, sedangkan kos di sini sifatnya itu adalah sementara, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi kita rindu nggak untuk ada di dalam tempat yang permanen, begitu loh. Dan saya harap kita semuanya rindu akan hal ini. Jadi apa yang menjadi refleksi kita dari sabda yang kedua ini, saudara-saudara, dari Tuhan Yesus? Saya yakin Rasul Paulus membantu kita di 2 Korintus 5 yang tadi kita baca ini. Ya, di ayatnya yang ke-9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama ayat 9 dan 10 ada di layar ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, apa yang menjadi tindakan kita ketika kita merenungkan sabda yang kedua ini? Yaitu bagaimana kita hidup berkenan kepadanya. Di dalam bahasa Inggris, di NIV, kalau saudara punya NIV, di ayatnya yang ke-9, perhatikan saudara-saudara apa yang ditulis oleh NIV di 2 Korintus 5. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. Tujuan kita, hidup kita, ialah untuk menyenangkan Allah. Gak usah tunggu sampai nanti. Jangan tunggu sampai nanti udah mau mati, saudara-saudara, baru mau menyenangkan Allah. Tetapi sekarang, bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Hidup yang takut akan Allah. Karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, saudara-saudara. Pertanyaannya, kita siap nggak? Kita siap nggak? Bagi kita yang memiliki Kristus sebagai Raja, Mesias, seperti penjahat yang kedua ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Tetapi pertanyaannya, kita punya nggak Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita? Saudara, biarlah kiranya sabda yang kedua ini bisa membawa kita di dalam perenungan kita menjelang Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh tadi kami baca dan kami renungkan. Tuhan, kami undang supaya Engkau terus berbicara kepada kami ya Tuhan, melalui roh-Mu, dan biarlah kiranya ya Bapa, perenungan kami ya Tuhan, boleh mempersiapkan kami untuk masuk ke dalam masa Prapaskah dan masa Paskah bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa.
Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan kalau misalnya kami boleh belajar banyak hal pada saat ini. Bagaimana iman percaya kami kepada Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berbicara kepada kami terus ya Tuhan, bahkan lebih dari jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.